Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Masih bersama KJD TV dan kita lanjutkan Kaca Benggala episode kemarin. Untuk yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan tonton di playlist channel ini. Oke, tak perlu lama-lama, siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Daerah itulah yang dulu disengketakan antara Demang Wirojoyo dan Demang Surakerti. Melanjutkan episode sebelumnya, diceritakan Mondosio yang kini telah menjadi Demang Kalisengoro yang baru sedang memeriksa tanah sekitaran perbatasan antara desa Kalisengoro dan desa Banyu Urip, di mana dulu tanah itu menjadi sengketa antara Demang Surakerti dan almarhum Demang Wirojoyo karena tidak ada tapal batas yang jelas antara kedua desa itu. Dulu tapal batas itu masih ada, dekat Sungai Banyumenep. Secepatnya, kita harus perbaiki tapal batas itu. Seperti yang diceritakan di episode sebelumnya, hari itu Mondosio menolong salah satu putri Demang Surakerti yang bernama Sukowati. Tidak apa-apa, kamu akan segera sembuh. Siapa namamu? Nama saya Sukawati. Selepas pertemuan itu, Sukowati menjadi jatuh cinta kepada Mondosio. Kemudian keesokan harinya dia kembali ke tempat di mana dia bertemu dengan Mondosio kemarin. Dan kebetulan hari itu Mondosio dan kedua anak buahnya kembali ke tempat itu. Di pertemuan kedua ini Sukowati mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mondosio, yang tentu saja berakhir dengan kekecewaan hatinya karena lelaki pujaannya ternyata telah memiliki seorang istri. Kau jangan merayu aku. Aku mudah jatuh cinta. Karena aku sudah punya istri yang dengan setia meladeni aku. Maaf, aku masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Tak lama berselang, Sukowati pun pulang dengan perasaan yang hancur karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Orang itu adalah Tembini dan tentu saja bersama dengan Nyai Basinga. Ternyata pertemuan Sukowati dengan Mondosio tadi diketahui oleh Basinga yang kemudian menghajar habis-habisan putri Demang Surakerti itu. Siapa sebenarnya kalian? Aku istri Demang Kembang Sempol yang kamu rayu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak tahu bahwa dia sudah beristri. Pegangi dia, Kakang. Mau kau apakan aku? Aku anak Demang Surakerti. Katakan pada bapakmu. Kalau tidak terima, boleh datang ke rumah. Nyai Basinga, kurang ngajar. Berani sekali dia menganiaya anakku. Basinga! Malam harinya seperti yang telah diduga Basinga, Demang Surakerti yang tak terima putrinya dianiaya langsung melabrak istri Demang Kembang Sepol itu di rumahnya. Kenapa kamu menganiaya anak gadisku? Memang saya telah menghajar seorang gadis binal sampai babak belur. Apa katamu? Binal! Apa tidak terbalik omonganmu? Perempuan jalanan yang menjajakan kehormatannya pada setiap lelaki. Jaga mulutmu, Surakerti. Aku tidak ada urusan sama kamu. Nyai Basinga istriku. Dengar, Tuan Demang. Anak perempuan Tuan seperti perempuan jalanan yang mencegati suami orang. Bohong! Kau pasti mengada-ada untuk mencari gara-gara denganku, Basinga. Lebih baik Tuan tanyakan dulu pada anak Tuan. Dan kalau ternyata kamu bohong, akan kuhancurkan kademangan ini. Semua penduduk Kalisenggor tidak ada lagi yang mau berhubungan dengan mereka. Mulutmu makin lancang, Kenintem. Makin akas nyali. Sin kemudian berpindah di Kalisengoro, di mana di desa itu sekarang keadaannya semakin kacau karena terjadi perpecahan antar penduduk. Para penduduk yang masih setia dengan Demang yang lama ini semakin dikucilkan di desanya sendiri. Sudahlah, sudah. Tidak usah diladeni. Orang kalau lagi susah,
cepat marah, cepat tersinggung. Wirio. Sementara itu di Mataram terjadi keanehan suasana malam itu, dan itu dirasakan oleh Ki Juru Martani. Suara gemuruh begitu dirasakan Ki Juru Martani di bumi Mataram. Karena penasaran, Ki Juru pun keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kejadian itu akibat adanya Wahyu Keprabon yang berpindah tempat, yang sebelumnya di Kerajaan Pajang berpindah ke Mataram, ke tubuh Senopati. Angger Senopati. Ger, cita-citamu bakal tercapai, Ger. Mulai sekarang, kurangilah segala bentuk kesenanganmu. Kenalilah pertanda kekuasaanmu. Aku yang akan menjalani penderitaan itu. Aku mengerti. Beberapa hari kemudian di desa Banyu Urip diperlihatkan Sukawati yang kemarin ditolak Mondosio ini akan dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang demang dari Pringsewu. Aku telah membuat malu keluarga. Sukawati yang tak setuju dengan perjodohan itu akhirnya nekat memutuskan untuk minggat dari rumah, meninggalkan kampung halaman dan kedua orang tuanya. Singkat cerita, Sukawati yang berniat akan pergi ke kota Raja Pajang di tengah jalan ditolong oleh seorang pemuda yang kemudian membawanya pulang ke rumahnya. Ternyata pemuda itu putra dari seorang tumenggung dari Pajang bernama Tumenggung Mayang. Dan pemuda itu bernama Raden Pabelan. Sedang ibunya adalah adik kandung Senopati Ing Alogo. Sedikit catatan di sini lor, dikisahkan bahwa Raden Pabelan ini sosok yang sangat rupawan di masanya. Dikatakan bahwa ketampanan Raden Pabelan ini tak ada yang menandingi di wilayah Pajang. Namun sayangnya karena ketampanannya itu membuatnya menjadi seorang playboy yang sangat handal. Sudah tak terhitung gadis-gadis yang menjadi mangsanya, dari mulai gadis-gadis desa sampai gadis-gadis kalangan atas. Bahkan di akhir kisahnya nanti, Raden Pabelan mampu menaklukkan hati seorang putri raja, di mana hal itulah yang nantinya akan menjadi salah satu penyebab terjadinya perang terbuka antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Siapa gadis itu, Pabelan? Namanya Sukawati Ayahanda. Niatnya mau cari pekerjaan ke kota raja. Saya bawa kemari. Mungkin ibunda masih membutuhkan seorang abdi. Ya sudah, kau kuterima. Sin kemudian berpindah di Mataram, di mana Senopati yang telah mendapat Wahyu Keprabon mencoba mengenali kekuasaannya. Sampai tiba-tiba terdengar suara kidung yang menggema di telinga Senopati dan membuat Senopati penasaran dengan suara yang begitu jelas didengarnya, namun tak ada seorang pun yang di sekitarnya. Bumi langit bintang kemintang, salam halus salam wadah. Sampai kemudian Senopati bertemu dengan seseorang pemilik suara yang begitu menggema itu. Ternyata orang itu adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Senopati. Bangunlah Senopati. Tegakkan wajahmu. Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Sekarang kau yang jadi petinggi Mataram, menggantikan ayahmu. Kau akan menjadi kaulanya orang banyak, yang omongannya
dituruti oleh sekian banyak rakyat. Dalam kesempatan itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan wejangan kepada Senopati bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus lebih sering-sering mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa agar bisa lebih peka dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selain itu, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menyarankan kepada Senopati untuk membuat pagar bumi sebagai pengingat bahwa di dalam kehidupan ada batas-batas kemampuan manusia. Setiap pemimpin akan ditanya Allah tentang kepemimpinannya. Suatu saat, kamu akan menghadapi pilihan yang sangat sulit. Ki Juru Mertani, dari mana malam-malam begini? Mana rumahmu? Di sana, Kanjeng Sunan. Sudah bagus susunannya, tapi masih kurang sempurna. Pagar. Rumahmu belum ada pagar buminya. Pagar akan menunjukkan kamu adanya batas-batas kemampuan manusia. Beberapa hari kemudian, sesuai pesan dari Kanjeng Sunan, Senopati pun membuat pagar bumi yang cukup besar untuk ukuran pagar rumah biasa. Bahkan bisa dikatakan seperti benteng istana. Dan hal inilah nantinya yang akan membuat Pajang semakin curiga terhadap perkembangan Mataram. Berhenti! Loh, ada apa ini? Ada apa lagi? Tanah ini bukan milikmu. Dari dulu tanah ini masuk wilayah Watu Gamping. Mulai sekarang jadi milik Kademangan Kalisengoro. Sin kemudian berpindah di sebuah perbatasan antara desa Kalisengoro dan desa Watu Gamping, di mana di sana kelakuan orang-orangnya Mondosio atau Demang Kembang Sempol semakin menjadi-jadi. Kini mereka mulai berani menjarah tanah daerah perbatasan yang masih wilayah dari desa lain. Padahal desa itu masuk wilayah Mataram. Betul mereka bilang begitu? Betul, Ki Demang. Kurang ajar. Aku akan melapor pada Gusti Senopati. Terima kasih, Ki Demang. Dengan ditemani Demang Surakerti, Demang Watu Gamping melaporkan kelakuan Demang Kembang Sempol dan para anak buahnya kepada Ki Juru Martani di Mataram. Untuk sementara waktu, jangan diladeni. Tapi mereka benar-benar sudah kurang ajar, Ki Juru Mertani. Orang-orang Kalisengoro sering mengganggu pedagang dan petani Kedemangan Watu Gamping. Banyu Urip pun para pedagang sering diganggu oleh pemuda-pemuda Kalisengoro. Kamu orang Banyu Urip kan? Iya, Kang. Dari mana kamu? Dagang, Kang. Enak ya. Nyari rezeki di desa orang. Min, geledah. Loh, kok uang saya diambil, Kang? Mereka semua seperti perampok. Itu sudah mencemaskan. Kami tidak akan tinggal diam. Besok pagi-pagi kamu segera berangkat langsung menuju rumah Demang Surakerti. Setelah mendapat laporan yang mencemaskan tentang sepak terjang Demang Kembang Sempol, Ki Juru Martani kemudian menugaskan Gundalini untuk pergi ke Kalisengoro menemui Demang Kembang Sempol. Dalam tugas kali ini, Gundalini meminta Mahesa Kayun menemaninya. Tentu saja ini sangat menarik, seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya bahwa selama ini Mahesa Kayun pergi ke Mataram karena memang untuk menghindar dari Mondosio setelah dirinya melukai Nyai Basinga. Dan kini dia harus kembali ke desa Kalisengoro untuk menjalankan tugasnya. Tentu saja di sana nanti dia pasti akan bertemu dengan Mondosio dan Nyai Basinga. Kau yakin? Mondosio yang membunuh ayahmu? Sangat yakin. Aku punya kakak seperguruan yang bernama Mondosio. Mudah-mudahan bukan dia. Aku pernah berkelahi dengannya. Luar biasa ilmu kanuragan yang dimilikinya.
Oke lor, bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.